Kalau di kantor staf presiden itu melihatnya dari sisi yang lainnya, sisi yang nggak berbeda dengan tadi Bu Febi ya. Jadi kalau dari sisi pemerintah itu begini. Jadi Presiden kan sudah memberikan instruksi ya bahwa kepada semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk belanja uang APBN atau APBD, uang negara itu untuk produk-produk dalam negeri. Ya kita mulainya dari sana. Termasuk di dalamnya di Kementerian Kesehatan. Nah, oleh karena itu, setiap kementerian lembaga dan juga di pemerintah daerah itu setiap tahun kita minta untuk melaporkan berapa rencana belanja mereka untuk produk dalam negeri. Nah, seperti itu. Nah, untuk Kementerian Kesehatan, di tahun 2022 ini, mereka berkomitmen untuk membelanjakan sekitar 18 sampai 20 triliun untuk produk dalam negeri. Gitu. Jadi ini hanya belanja pemerintah ya, karena untuk yang swasta kita tidak monitor. Bu Febi mungkin lebih tahu. Gitu ya. Nah, per Agustus tahun 2022, dari 18 triliun yang direncanakan belanja untuk produk dalam negeri, itu realisasinya baru sekitar 4 triliun atau kalau mau dipersenkan sekitar 22%. Ya. Artinya memang dari belanja produk dalam negeri yang sudah direncanakan itu realisasinya masih relatif rendah. Nah ini dari kantor staf presiden kita terus coba dorong gitu ya, bagaimana supaya Kemenkes dan jajarannya termasuk rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit daerah itu merealisasikan belanja untuk produk dalam negeri. Nah kita juga melakukan pendalaman. Kenapa sih kok realisasi belanja produk dalam negeri itu rendah? Disclaimer dulu ya, saya bukan orang kesehatan ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya teknis kesehatan, pasti Bu Febi yang lebih tahu. Nah, dari laporan yang masuk tuh begini misalkan. Untuk alkes yang berteknologi tinggi seperti CT scan, mesin MRI dan sebagainya, itu katanya memang sulit untuk dicarikan substitusinya. Saya nggak tahu Bu Febi mungkin bisa mengkonfirmasi. Katanya yang dari produk dalam negeri itu belum ada. Kemudian untuk alkes yang dan bahan medis yang teknologinya tidak terlalu tinggi, katanya harganya lebih mahal. Ini juga lagi-lagi mungkin bisa dikonfirmasi ke Bu Febi. Nah, kemudian juga yang tidak bisa kita lupakan, ada persepsi di rumah sakit bahwa produk impor itu kualitasnya lebih baik gitu ya. Nah, jadi tapi kemudian ada juga yang sifatnya kebijakan seperti ini untuk BKKBN ya. Itu kita melakukan pendalaman tentang anggaran yang mereka alokasikan untuk pembelian implan yang 1 batang untuk alat kontrasepsi ini ya. Karena yang implan 1 batang ini memang belum ada produksi dalam negerinya. Tetapi yang implan yang 2 batang itu ada produksi dalam negerinya. Nah kita tanyakan ke BKKBN, kenapa kalau sudah tahu begitu kok dialokasikan untuk yang implan yang 1 batang? Kenapa sih nggak beli yang 2 batang saja gitu? Dan BKKBN menyanggupi untuk kemudian akan melakukan review. Jadi kalau kami dari kantor staf presiden melihatnya seperti itu, Mas. Baik, sekarang kita ke Mbak Febi. Pak Febi tadi kan Pak Edi sudah menyampaikan begitu ya bahwa kalau kita lihat memang beberapa produk dan juga beberapa alat kesehatan ini memang sulit begitu untuk dicari substitusinya, dan kalau kita bicara kualitas memang kualitas yang impor ini boleh dibilang lebih baik begitu. Tapi sebetulnya apalagi yang menjadi penyebab alat kesehatan Indonesia ini masih banyak disuplai oleh impor? Ya, jadi mungkin pertama-tama saya mau menanggapi yang disampaikan Pak Edi amat sangat tepat tuh Pak. Memang dari kami melihat juga terutama di setelah post-COVID ya Pak, itu ada lesson learned dari Indonesia betapa ternyata memang penting untuk mencapai kemandirian dan ketahanan alkes. Dan sejak itu, terutama tahun ini ya, kita sudah lihat ada perubahan positif dan aksi nyata yang memang untuk mensupport produk alkes dalam negeri dalam bentuk kebijakan P3DN dan juga regulasi yang memang pro produk dalam negeri. Dan itu pun sudah terasa Pak, jadi sekarang sudah meningkat saya rasa sekitar 17% kalau berdasarkan data ya, penyerapan alat kesehatan dalam negeri. Dan harapannya juga bisa akan terus berlanjut. Nah, jadi memang tantangan untuk industri kesehatan ini cukup banyak ya Pak Edi dan juga Bu Sinta. Jadi ada beberapa syarat untuk sebetulnya mencapai kemandirian alat kesehatan. Yang pertama itu dari segi ekosistem ya, ekosistem industri itu harus mumpuni, mulai dari hulu sampai hilir. Nah ini masih menjadi challenge nih, mulai dari pengembangan produknya, jadi R&D-nya, bahan bakunya, part yang terbatas. Gitu. Contohnya kalau kita bicara plastic injection aja, itu juga masih sangat terbatas. Stainless steel baru 1 produsennya. Belum lagi kita bicara mesin, laboratorium uji, dan sebagainya. Nah yang kedua juga challenge yang besar, itu adalah jaminan pasar. Yang tadi bisa dilihat jaminan pasar dalam negeri yang memang kita masih harus sama-sama tingkatkan. Nah, dibutuhkan memang tadi ya gerakan afirmasi dari pemerintah dan juga optimalisasi penggunaan produk dalam negeri supaya produsen-produsen kita ini bisa terus eksis, maju dan berkembang. Nah ini bukan tugas yang mudah sebetulnya karena kita harus merubah tadi
mindset yang sudah import minded dalam alat kesehatan. Untuk kita rubah menjadi mindset kita harus cinta, beli, pakai, dan bangga akan alat kesehatan dalam negeri. Yang tambahannya tadi mungkin kalau kita tadi sudah bisa melihat dari nilai ekspor ya, nilai ekspor yang cukup besar. Sebetulnya industri alat kesehatan ini dari segi perusahaannya, industrinya pun sudah banyak yang ready ekspor. Jadi sudah memiliki sertifikasi taraf internasional ya seperti ISO 13485, 9001, CIMAT dan FDA yang kita ketahui sendiri dari segi administrasi, biaya dan keseriusannya itu betul-betul tidak mudah gitu ya. Jadi itu menandakan sebetulnya dari segi perusahaan levelnya itu sudah ready ekspor. Dan kalau untuk produk alat kesehatan sendiri pun sudah banyak yang sebetulnya memiliki standar internasional. Dan juga daya saingnya itu tinggi, bukan hanya di taraf nasional, tapi internasional. Itu produk-produk seperti hospital bed, furniture, jarum suntik, tensimeter, glove, mask, itu kita semuanya sudah ready export dan sudah kita lakukan. Dan jadi mudah-mudahan dengan ini juga menambahkan keyakinan dari pasar dalam negeri bahwa kualitas dari industri kesehatan Indonesia ini kita daya saingnya itu tinggi.